نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله. Ini adalah penampilan santriawan dan santriwati TPA Al-Furqan bimbingan Ustazah Suryamah dan Ustazah Yuli. Kami dari PPA Al-Furqan akan mempersembahkan nasyid nama-nama bulan Hijriah. Kalender Islam bermula dari bulan Muharram. Bulan Muharram bulan yang sangat istimewa. 1 Muharram diperingati sebagai tahun baru Islam yang ditandai dengan peristiwa hijrah dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Wahid Isnain Selasa. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من
Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam acara memperingati Hari Besar Islam 1446 Hijriah dan santunan anak yatim. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada kita junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat menyantuni 40 anak yatim di wilayah Kelurahan Sawah Baru dan sekitarnya. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu mensukseskan acara pada malam hari ini, terutama para donatur yang telah menyumbangkan hartanya. Semoga bantuan tenaga, bantuan dana, bantuan materi, bantuan apapun yang telah diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semua dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu hal yang perlu untuk kita syukuri pada malam hari ini adalah satu, kita perlu bersyukur acara peringatan tahun baru Hijriah yang rangkaian acaranya sudah dimulai semenjak awal Muharram dengan penyelenggaraan pawai obor, sehingga puncaknya pada malam hari ini kita bisa laksanakan acara peringatan tahun baru Hijriah dan santunan anak yatim. Kenapa kita sebagai pengurus, kenapa kita sebagai panitia, mohon pada panitia, pada teman pengurus untuk disimak apa yang akan saya sampaikan ini. Mengapa ini perlu kita syukuri? Teman-teman pengurus, teman-teman panitia tentunya setiap Jumatan mendengar laporan yang disampaikan oleh bendahara kita, laporan keuangan, penerimaan infak sedekah di masjid kita setiap Jumat paling banter gedenya itu 500 sampai 600, sehingga dalam operasional setiap bulannya itu pas, kasnya ini tidak pernah surplus. Makanya saya bilang hal yang perlu kita syukuri, kita bisa menyelenggarakan acara peringatan tahun baru dan santunan anak yatim dengan semarak seperti ini. Masjidnya penuh sampai tidak muat. Di luar sana obor menyala menyambut kehadiran para tamu. Hal yang perlu kita syukuri, kita bisa mendapatkan dana untuk menggelar acara ini. Andainya kita ngumpulin dari duit kas masjid, dari penerimaan kotak amal infak 1 tahun 2 tahun mungkin belum ketemu duit itu. Tadi Bapak Ustadz DKM
sudah menyampaikan ya. Kalau hitung-hitungan duit ya Pak Ustadz nggak nyampe nih acara ya. Kalau hitung-hitungan duit kita, hitung-hitungan akal manusia, tapi karena Allah menghendaki ya, datang aja rezeki untuk kegiatan ini ya. Semoga kegiatan ini tetap berjalan ya, berlangsung setiap tahun dan lebih besar lagi, amin ya. Dan ini masjid bisa nyampe jalan raya, akan doa ya, ya. Mohon maaf yang rumahnya sebelah sana bukan mengusir ya. Siapa tahu yang rumahnya sebelah sana pindah ke Bintaro Hill, amin ya kan, atau ke Yupil ya kan, oke, nggak tahu kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada pada saat ini nanti mendapat syafaatnya di yaumil hisab, amin. Jadi kita nih Bu, ini saya agak lama dikit ya, karena Pak Ustadznya baru nyampe ya. Kenapa kita mengharapkan syafaat ya? Kalau ukuran amal kita nih buat maksud surga ini jauh ya, apalagi PRT Supriyadi itu tawa baik ya kan, jauh ya kan. Jadi kita perlu syafaat, perlu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Rasul
قال الله تعالى في محكم تنزيله والله أعلم بمراده وهو أصدق القائلين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال أيضا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء الوالد إلى ولده كدعاء النبي لأمته. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Sawawaru, yang mulia Bapak Muslim SM. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan selalu diberkahi dalam aktivitasnya dan mengayomi masyarakat di Kelurahan Sawah Baru. Amin. Para aparatur pemerintah setempat, Ketua RT, Ketua RW, dan juga PKM Masjid Al-Furqan, Bapak Ustaz Agus Subandi, dan para ustaz dan para ustazah yang hadir pada kesempatan yang baik ini, para tokoh masyarakat, para orang tua, mudah-mudahan guru-guru kita, ustaz-ustaz juga kita, semuanya kita doakan semoga mereka juga panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para ibu, para bapak, para jamaah sekalian yang saya muliakan, dan segenap panitia ya, pada malam hari ini semoga panitia semuanya Allah balas segala tenaga, pikiran dan usahanya, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yatim yang alhamdulillah sudah dapat bikisan amplop pulang semua. Kita doakan semoga anak-anak yatim kita Allah jadikan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang cerdas, anak yang kelak menjadi anak yang berguna untuk keluarga, bangsa dan agama. Amin. Dan juga para donatur yang benar-benar telah menyisihkan ya hartanya untuk mensukseskan acara pada malam ini. Kita doakan semoga apa yang mereka keluarkan donasi Allah balas dengan amal kebaikan, amal pahala yang luar biasa, dan harta yang tersisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkumullah fi ma a'taitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Jamaah sekalian, jam 21.55 lewat 24 detik. Sampai jam berapa saya ceramahnya? Jam 2. Ya, sampai jam setengah 11 aja ya. Ya, tadi kalau kita bilang ini luar biasa. Dari kekuatan iman kita bisa hadir di sini. Memang Pak Lurah tadi saya mau berangkat Indonesia lawan Malaysia. Ya, masih 0-0 tadi babak pertama. Bola voli Indonesia lawan India. Tadi saya berangkat udah menang set kedua. Nah, betul nggak? Ya. Bapak Ibu sekalian,
Sekarang sudah masuk tanggal 21 Muharram ya, 1446 Hijriah. Dan memang bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama di kalender Hijriah ya, sebagai pergantian tahun baru Islam. Dan bulan Muharram ini identik dengan di mana-mana penyantunan anak yatim dan du'afa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya tidak akan keluar dari tema yang diberikan dan ditulis oleh panitia, yaitu menjemput berkah di bulan Muharram, meladani Rasulullah SAW, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjemput berkah. Ya, saya mau baca ini. Ya, karena kemarin panitia cuma ngasih kabar doang gitu. Ya. Jemput berkah. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Apa bedanya berkah sama berkat? Apa bedanya berkah dengan berkat? Berkat makanan yang kita bawa dari pengajian. Ya, berkat. Insya Allah nanti saya juga dapat berkat ya. Cuma mengerti doang. Biasanya saya Pak Lurah nggak pernah ketinggalan yang Lurah ya. Tentunya Pak Lurah sama saya nggak bakalan ngomongin masalah berkat. Dikasih nggak dikasih juga apa-apa. Dikasih alhamdulillah, orang dikasih juga apa-apa. Cuma kalau nggak dikasih, bini nanyain di rumah. Bini nanyain. Ya, bingung kita jawabnya. Kalau berkah itu apa? Ya, yazidul khair ilal khair, bertambah kebaikan kepada kebaikan. Nah, di bulan ini nih banyak keutamaan di bulan Muharram. Ya. Tetapi para ulama mengajarkan di bulan Muharram ini kita memperhatikan kehidupan anak yatim. Nah, makanya orang yang mengeluarkan donasinya untuk kepedulian anak yatim, hidupnya akan berkah. Ya. Jadi berkah itu bertambah kebaikan kepada kebaikan. Kalau kata almarhum almarhumlah ya Habib Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ya, anak kepada Habib Abdurrahman As-Segaf yang daerah Tebet ya, Sayyidul Wali Habib ya Ali mengatakan, ayo ikuti ya. Masih ingat kata-kata beliau dulu waktu di Asagofah di Tebet waktu ngaji ya. Berkah adalah, ayo ikut saya. Berkah adalah duit yang masih ada di dompet sudah datang lagi. Di dompet masih ada duit, sudah datang lagi. Ya, berkah adalah duit yang ada masih di dompet sudah datang lagi. Belum ya. Apalagi itu? Duit yang di kantong masih ada di dompet, tapi sudah datang lagi. Jadi artinya nggak bakalan habis sama duit. Kan ada orang laki yang benar-benar dompetnya ya nggak kosong banget sih, isinya kertas mulu gitu kan. Ya, kertas, bukan kertas duit, bukan apa itu kertas. Ya, itu namanya berkah. Ya, nanti saya kasih amalan berkah. Ya, insya Allah kantong dompet kita nggak bakalan kering. Ada itu duit. Tapi saya yakin sekarang sini ya duitnya alhamdulillah nggak pernah putus-putus sih kalau nggak putus-putus. Kalau putus berarti
Nah, di bulan ini kita sebagai orang yang memiliki rezeki yang luas ataupun ikut andil untuk memperhatikan anak-anak yatim. Ya. Makanya harta itu Pak, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda, kalau harta itu dimakan jadi kotoran. Harta yang disimpan jadi warisan. Harta yang diinfakkan, disedekahkan jadi teman mengantarkan kita menuju surga. Ini kira-kira dari tiga ini pilih yang mana kira-kira? Harta yang dimakan jadi kotoran, ini kan ini makanan nih. Besok jadi kotoran kira-kira. Jadi enggak? Yang kedua, harta yang disimpan jadi warisan. Yang ketiga, harta yang disedekahkan, diinfakkan jadi teman akan mengantarkan ke surga. Kira-kira yang mana yang kita pilih? Ini kagak makan nih. Salah kan jawabnya? Kalau kata Babe tadi, yang ketiga kita infakkan, sedekahkan, berarti kita kagak mati. Kira-kira mati gak? Jadi ada yang kita makan, ada yang kita simpan, ada juga yang tapi dari tiga ini yang abadi adalah yang ketiga. Jadi kalau saya tanya, pilih yang mana? Tiga-tiganya. Mana yang kita pilih kekal selama-lamanya? Yang ketiga. Begitu. Paham dong? Yang abadi sampai menuju ke surga adalah yang ketiga. Makan nggak abadi Pak. Warisan nggak abadi. Tapi sedekah, infak abadi menuju surga. Ya. Betul nggak? Bu. Bapak kalau pengen sedekah, pengen infak, jangan ngomong atau nggak perlu izin sama bini. Bisa ajarin. Bapak pengen sedekah, pengen infak, nggak perlu ngomong sama bini. Tapi kalau bini sedekah infak, wajib ngomong sama suami. Dengerin. Dengerin. Kalau suami infak sedekah izin sama istri, bakalan dikurangin sama bini. Benar gak? Ma, gue pengen sedekah untuk masjid Al-Furqan. Betul gak? 500.000. Banyakan. 100.000 baik. Ma, saya pengen ngasih duit ke bapak, mama, ke mertua nih. Berapa? 2,5. Banyakan. Gua capai aki-aki udah bilang mah gitu. Jadi kalau kita sedekah ngomong sama bini, bakalan keluarin Pak. Udah pasti. Kenapa? Dia mah dengki baik kita kalau kita sedekah. Tapi kalau bini sedekah, pasti harus ngomong sama suami, pasti tambahin. Betul gak? Bang, pengen ngasih donasi nih untuk panitia ya Muharram Masjid Al-Furqan. Berapa Mak? 100.000, tambahin 200.000. Itu pun kalau ada duitnya. Tapi biasanya suami yang luar biasa, ghirah dalam kebaikan, ditambahin. Bu. Jadi kalau ibu sedekah wajib izin sama bapak, wajib gak? Harus bilang gak? Nah kalau ada seorang istri, seorang istri menghalangi suaminya sedekah kepada siapapun, ceraikan istri model begitu. Minimal tukar tambah. Ya kalau suaminya pengen sedekah, pengen infak, pengen nyala anak yatim, bininya kagak boleh, kenapa kamu kesel banget? Tuh berarti
punya bini yang orang semenggah itu. Ada bini yang model begitu? Insya Allah nggak ada. Bukan jamaah Al-Furqan, jamaah Belasono. Tapi banyak pindah dari sini juga sedangkan. Terus. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berinfak, Pak, hidupnya akan berkah. Dan tidak ada jatuh miskin. Tidak ada dalam sejarah orang yang banyak infak, banyak sedekah, gila sedekah, nggak ada yang jatuh miskin. Cari di sana. Nih, kalau orang Muslim sebagai orang nomor 1 di Kelurahan Sawah Baru, adakah di Sawah Baru orang yang banyak sedekah jadi miskin? Nggak ada. Di dunia tidak ada orang yang gila sedekah jatuh miskin. Tapi kalau gila-gila yang lain habis. Gila judi. Betul nggak? Sekarang lihat. Ya kan? Masya Allah. Judi online. Kemarin Ustadz Haji Hidayat, Ustadz dan ulama-ulama yang lain sangat prihatin dengan judi online ini. Sampai Ustadz Adi Hidayat itu ya memberikan pernyataan sambil sedih luar biasa. Kenapa? Bukan orang kampung, bukan orang biasa yang pada menjudi, tetapi anggota dewan hampir 1000 orang yang main judi. Tapi di sini nggak ada yang model begitu. Di sini nggak ada, di sini. Ya Allah, oh, ya hati-hati Pak. Ya. Jadi sekarang ini kemarin ada yang tertangkap, tersangka di salah satu ya Polres. Ditanya sama Kapolresnya, 3 orang ditanya, kamu tuh sindikat judi online. Apa kata dia? Jadi dari orang-orang atasannya dia dipilih untuk menang terus. Jadi dia menjadi untuk menjebak orang-orang yang di luar sana. Jadi seakan-akan dia dapat terus tuh, menang terus. Itu mah permainan orang atas semua Pak. Bos-bosnya, cukong-cukongnya. Biar masyarakat yang luas, oh dia dapat. Tahunya udah disetting Pak. Apa kata dia? Sampai kapanpun judi online yang main gak bakalan dapat apapun. Yang kaya jatuh miskin, yang miskin belaksak pisang. Paham tuh? Jadi orang yang gila judi habis. Orang gila minuman habis. Gila wadon burus. Gila wadon. Banyak orang gila wadon habis. Tanahnya dijual, rumah dijual, mobil dijual. Tinggal sempak doang ya. Gila wadon. Paham ya? Tapi kalau gila sedekah nggak ada yang miskin. Ini salah satu meladani apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad nggak boleh pelit. Makanya di akhirat di pintu surga ada tertulis diharamkan masuk surga orang yang pelit. Al-bakhilu ba'id min Allah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, qalil minan nar. Orang yang bakhil, kikir, medit, korek, buntut gasiran, pantat kuning. Jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dekat dengan api neraka. Kita berteman sama orang pelit, gedek kita. Betul nggak? Benci nggak sama orang pelit? Manusia benci sama orang pelit, apalagi Allah enak ngeliatnya.
Betul? Makanya surga ada tulisan di pintu surga haram dimasuki orang-orang pelit. Tapi di sini alhamdulillah wajahnya kelihatannya kalau lagi ngitung duit di rumah, anak yatim lewat dikasih bayar sih rumahnya. Dikasih lewat maksudnya. Masya Allah. Jangannya. Makanya ada satu ungkapan begini. Al-jahilus sakhiyu ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Ada ungkapan lu dalam sebuah kitab. Orang yang bodoh, tahu bodoh? Tolol, bego, tahu bego? Geblek, tahu nggak? Tahu geblek? Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim tapi pelit. Walaupun dia kiai, walaupun dia habib, walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah, walaupun dia tokoh masyarakat, kalau pelit Allah benci. Makanya kalau kita pengen harta kita berkah, makin tambah sedekah. Gak ada yang jatuh miskin. Yakin gak? Karena Allah dan Rasulnya yang berjanji. Kalau manusia yang berjanji banyak bohongnya. Betul gak? Betul gak? Besok ada 27 November ya. Pilkada kan nanti ya? Pilkada. Apa bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada udah jadi, lupa. Kalau pilkada lupa. Kan beliau kan yang menyampaikan kan pemilihan wali kota dan gubernur, bang. Pilkada begitu, kalau udah di atas jadi lupa. Belum. Tapi kalau pilkada lupa minum pilnya besok. Nenek lo kan minum pil KB. Betul nggak? Sebelum jadi anggota dewan mah ayat kursi dibaca, wah Allah. Udah jadi ayatnya dibuang, kursinya didudukin. Ya mudah-mudahan anggota dewan kita yang terpilih untuk taksel amanah, amin. Amanah. Semua pejabat di taksel amanah. Pemimpinnya amanah, biar masyarakat Tangsel maju dan berkah. Apalagi kita doain yang mereka menjadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya. Kan enak kalau pemimpin yang mengayomi rakyatnya, betul nggak? Iya, rakyatnya ya lapar dia pikirin, betul nggak? Kalau Nabi Muhammad nih lebih baik dia lapar perutnya, lebih baik dia puasa daripada rakyatnya yang kelaparan. Masya Allah. Lebih baik dia ganjel perutnya sama batu daripada sahabatnya yang kelaparan. Ada pemimpin yang model begitu? Ada yang begitu? Rakyat susah dia mengenyang. Sama juga ustaz. Lebih baik ustaz lapar, ya betul nggak? Puasa daripada tetangganya yang lapar. Betul nggak? Jamaah sekalian, adek yang di atas, cuma kalau pada main di atas itu kadang-kadang iseng pak, dan kemarin selama di daerah Depok, ya bocah masuk ke sela-sela itu catur, itu yang pagar apa? Catur, dia masuk kalau keluar, badannya kalau keluar. Masuk doang masuk, tapi yang itu pagar ya pion itu kan. Jamaah sekalian, kembali. Jadi orang yang dermawan akan diberkahi rezekinya dan tidak akan jatuh miskin. Kenapa? Karena Allah dan Nabi yang berjanji. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un. Allahu wasi'un. Apaan? Wallahu wasi'un alim. Kalau kita sedekah, kita berinfak bagaikan satu biji, maka akan tumbuh sebuah pohon yang luar biasa, dan satu biji itu akan melahirkan 7 tangkai. 7 tangkai akan melahirkan 100 buah. Ya, maka kalau kita sedekah 1000 dikali 7 berapa? 7.000 kali 100 jadi berapa? 13.000. 1000 kita masukin untuk amal, mana bekas rokan lagi. 700.000. Betul. Makanya orang yang bersedekah, ini kita bicara sedekah, ya, walaupun 1000 maka diganti menjadi 700.000 pahala. Masya Allah. Ya, kalau 10.000 jadi berapa? Hei, 7. Kalau 100.000 itu apa? 70 juta. Kalau 1 juta banyak dah. Berarti Allah memberikan, Allah begitu melipat gandakan kepada orang-orang yang sedekah dan berinfak. Ya, Bapak, Ibu sekalian, ya, lalu orang yang berinfak, bersedekah, kita mau berinfak, menyantuni anak yatim, diganti oleh Allah. Nih contoh teman saya nih, kemana-mana sama saya. Waktu saya ceramah di sawah lama, dari Alola masuk dalam, ada Mas Taklim yang di dalam itu. Lagi mau ceramah, mau terin kotak amal. Saya bilang, kami keluarin duit tuh, infak, dikeluarin 20.000. Saya bilang sama dia, nih, insya Allah dari sini kita ke Juramamu, Barat, ada ceramah nanti siang di sana. Insya Allah sebelum sampai di rumah ntar sore Allah ganti berlipat-lipat. Kata saya sama dia, jemaah sambil melengos, loh kan begitu. Ini orang ini kalau kata sini, masa sih kan gitu ya? Saya bilang belum sampai di rumah nanti Allah ganti. Benar, sampai di Juramamu Barat, di Masjid Al-Jihad, ceramah. Kata panitia, ya, Kiai itu siapa? Teman saya, teman dalam perjalanan kemana-mana. Taunya diam-diam itu panitia bikinin amplop. Saya kan seimplop. Nah, ya, dia tuh kagak laporan loh, Pak Muslim. Cuma tasnya kan panjang uangnya. Udah, saya mau pulang-pulang nggak tahu. Naik kemana-mana pakai motor, dia bawa sampai di lewat ditaruh. Saya bilang, nih berhenti dulu. Kenapa sih Kiai? Gue pengen tahu, lu dapet amplop tadi kan? Tahu baik begitu. Kata dia, gue pengen tahu isinya. Udah masih dapet amplop pakai tahu baik kata dia. Pas dibuka 200.000 baru. Tadi jam 10 20.000 diganti 200.000. Kata dia, udah masing-masing katanya pengen tahu baik. Itu hak lu. Kalau gue tambahin ya lu mah takut mau kita ambil ya. Coba kalau kita kesel sama dia, lu tulus nih gue bawa sendiri motor, jalan kaki. Lumayan juga ditaruh pakai daun. Masa sampai di rumah palulah dia ngelamun. Mengapa ngelamun? Nyesel gue 20.000 tadi. Coba kasih 50.000 ya.
kan jadi 500.000, setengah juta. Saya bilang, siapa yang mau ngasih elu segitu? Makanya orang yang sedekah yakin Allah akan ganti. Saya yakin, saya mah sama sekali ya. Ya, tanya dia tuh, sering kita kasih pagi sedekah, soalnya Allah ganti malam sebelum subuh, Allah ganti. Kenapa? Karena yang janji itu bukan manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah yang telah berjanji, Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya yuk, ya bapak-bapak nih, sedekah, kadang-kadang sedekah, perhitungan sih, kita kalah sama ibu-ibu sih, bapak. Dengerin ibu, bapak. Ibu-ibu kalau sedekah luar biasa. Dia kalau mengajar 3 kantong lewat tuh, maksimal 2.000. 2.000. Emang maksimalnya 2.000, nggak bisa lebih emang segitu. Karena kita punya 50.000, orang kaya kan jadi kembalian 48.000, jadi kembalian. Iya, karena dari Senin sampai Minggu. Tapi setiap ngaji 6.000 kali 7 hari 42.000, tolong lah ibu-ibu. Bawa ke Jumat. Duit mah ada dompet. Kadang-kadang cuma modal melihat kotak amal merem dah. Saya kan setiap Jumat khotib. Itu kotak amal jangan berhenti Pak. Kalau udah mulai ya pegang tasbih subhanallah, pertama ya Allah, makin dekat baik ya Allah. Belum dah, pulang-pulang tuh berhenti pulang. Tapi bisa itu, dorong bisa. Dorong mereka lagi. Emu begitu. Ayo kita baca Bu ya, untuk suami-suami kita, ya bapak-bapak yang suka melihat kotak amal, kita baca Al-Fatihah sekali aja dengan ikhlas, semoga merem selama-lamanya. Itu yang abadi, yang di dompet Pak, habis, nggak ada gunanya. Untuk makan, untuk kita simpen di ATM, di rekening. Kalau kita meninggal, jadi rebutan ahli waris kita. Tapi yang masuk ke kotak amal. Apalagi kita sedekah untuk orang tua kita yang meninggal dunia, cakep banget. Cakep, masukin 20.000. Nih, masih Al-Quran di jamaahnya. Setiap Jumat semuanya 20.000. DKM, Ustaz Agus dapat 10 juta. Setiap Jumat 10 juta. Khotib 1 juta. Khotib kalau 1 juta, jam 7 udah nyampe. udah nyampe, kata dekat, Ustaz, udah nyampe, udah di atas 1 juta. Masukin 20.000 tuh untukku dan untuk ibuku yang meninggal. Itu orang tua. Sampai Pak dia dan kita Rasulullah. Ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Lau takallam tasaddaqat atau sadaqat Rasulullah. Qala na'am. Ibuku telah meninggal dunia, orang tua telah meninggal dunia. Kalau dia masih hidup dia pengen sedekah. Kalau udah mati aku sedekahkan sampai ke kepalanya, sampai. Masukin duit 20.000 untukku dan untuk orang tua. Sampai. Tapi nggak usah disebut nominalnya. Untukku Jembang. Untuk orang tua. Kata mereka perhitungan amal. Apalagi sedekahnya terkait dengan yatim. Masya Allah. Ini Pak, ya ini adalah pelajaran yang penting. Yatim itu apa sih? Yatim apa ya? Anak yang tinggal mati oleh bapak. Kalau piatu tinggal mati. Sekarang di RW sini paling banyak yatim atau piatu?
Di mana mah paling banyak yatim apa piatu? Berarti yang mati siapa? Bapaknya. Itu menunjukkan kalau suami lebih duluan mati. Emang nyari duda susah, nyari janda gampang di mana-mana ada. Emang bener. Ulang tanya dah. Sepulang sama baru nyari duda mah susah dah. Kali 15 orang 10 orang. Tapi kalau janda udah sampai yang kisut-kisut masih ada. Berarti apa? Berarti suami yang lebih dulu meninggal daripada itu udah fitrah Pak. Jangankan dia meninggal dunia, masih hidupnya tersiksa suami. Karena begitu hebatnya dimarahin sama bini lain. Makanya kalau orang suami meninggal dunia jadi anak yatim, banyak istri yang bisa melindungi, merawat, menjaga anak-anaknya sampai besar. Betul nggak? Betul Pak. Kenapa? Walaupun ditinggal mati oleh lakinya, anaknya bisa dirawat. Coba kalau laki ditinggal mati sama bininya. Makanya Allah Maha Sayang, Maha Rahim. Berapa banyak istri yang tinggal mati oleh suaminya, tapi bisa menjaga, merawat sampai besar tuh anak. Tapi belum tentu suami yang tinggal mati oleh istrinya belum tentu bisa merawat anak-anak. Kadang dia nikah sayang sama bininya yang baru, tapi bininya nggak sayang sama anaknya, dia kejut sama anaknya. Ada model begitu. Coba, Pak, jadi kita orang laki cepat mati gitu. Nah, kapan waktu disebut yatim itu? Kalau sudah balik. Kalau sudah balik, dia sudah cukup dikatakan ya yatim. Selesai status yatim. Setelah balik, kesananya dia masuki ke du'afa, orang yang lemah. Begitu dalam agama. Jadi kalau belum balik dia yatim. Kalau sudah balik dia nanti masukkan ke golongan du'afa. Paham? Tapi ada yang sudah tua-tua begini nih, yatim. Laisa al-yatimu qad mata waliduhu, walakin al-yatim yatimu ilmu wal adab. Tidak dikata yatim itu hakikatnya tinggal mati oleh ibunya, oleh bapaknya. Tapi hakikat yatim adalah tidak punya ilmu, tidak punya akhlak. Jadi kalau ada orang tua yang agak mau sholat, agak mau ibadah, berarti dia anak yatim dan orang yatim yang mati. Kalau ada orang tua dan ada seorang ibu atau seorang siapapun yang akhlaknya tidak baik, yang adabnya tidak punya, berarti itulah yatim yang sebenarnya. Ya, jadi kalau besok ada tetangga kita diajak ngaji agak mau, diajak sholat agak mau, ya, dia ajak yang belum agak mau, kita sebut yatim. Ya, belum yatim belum. Yang punya ilmu, yang punya ada. Nah, ibu bapak sekalian, ya, kenapa? Karena ini yatim, ya, dan orang-orang miskin itu akan menjadi penentu ibadah kita diterima. Hati-hati nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu udah apa suratnya Al-Maun? Betul enggak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Apa yang maksud dengan mendustakan agama? Dia nanti di hadapan malaikat, semua ibadahnya dianggap dusta oleh malaikat. Dia hajinya tiap tahun, setiap tahun dia berangkat haji, setiap bulan dia berangkat umroh, puasanya Senin Kamis, ya, lalu
sholatnya 5 waktu dijaga, sholat malamnya tahajud, sholat duhanya, punya ibadah yang lain luar biasa. Apa kata malaikat? Kamu termasuk orang yang pendusta agama. Hati. Kenapa? Karena orang itu cuma beribadah kepada Allah, tapi tidak peduli kepada anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Kata malaikat, hajimu kau dustakan, kau dustakan umrohmu, kau dustakan puasamu, kau dustakan daripada sholatmu, kau dustakan tahajudmu, kau dustakan duhamu, kau dustakan salawat kepada Rasulmu. Karena kamu tidak peduli kepada yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Mau kita dianggap begitu? Mau semua amal kita dianggap dusta sama malaikat? Mau? Ini luar biasa ini. Ya, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan dianggap dusta oleh malaikat dan artinya nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita tidak peduli kepada anak yatim dan kita tidak peduli kepada fakir miskin. Masya Allah. Ya, hati-hati. Nanti banyak orang yang ahli ibadah ditolak ibadahnya oleh malaikat dan tidak diterima oleh Allah gara-gara dia tidak peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan dengan memperingati Muharram ini semakin kita peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin. Pak, Bapak lagi duduk di depan teras, ada anak yatim lewat 2 orang. Bapak punya duit 10.000. Oh, sini dong. Ada apa Pak? Nih, bagi goceng-gocengnya. Gila tuh anak yatim? Gila nggak? Gilanya anak yatim tembus ke arus, tembus pada malaikat Allah. Bagi kita goceng mungkin sedikit, bagi anak yatim, fakir miskin duit itu besar. Betul? Bagi kita 30.000 kecil, tapi orang miskin 30.000 dia beli beras, dibeli Indomie, dibeli telur, bisa seharian dia makan dengan berasnya. Kita 30.000 kita beli bakso lesus di Poncol, habis nggak kira-kira? Habis nggak? Belum cukup 30.000 sama teh botol jadi 35.000. Betul nggak? Tapi sekali kita makan doang. Tapi orang miskin kita kasih 30.000, 10.000 jadi beli beras, 10.000 jadi beli Indomie, 10.000 jadi beli telur, bisa makan 3 kali sehari semalam. Makanya kata Nabi, ana wa kam yatim hakatatul jannah. Aku yang bersama orang yang memperhati anak yatim, yang peduli kepada anak yatim, nanti dalam surga seperti telunjuk dan jadi tengah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia jangan kita tunggu dulu banyak kasih duit sedekah sama orang fakir miskin sama yatim. Ya, misalnya bapak itu masih 100.000, saya cuma 10.000 doang, kasih. Memang kita kemampuannya 10.000. Kita kalau udah 100.000 mau bisa sedekah. Kalau lagi dasarnya bukan sedekah, malah kita beliin apa-apa, betul nggak? Jadi amal kita bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah dan malaikat itu gara-gara kalau kita peduli kepada yatim, peduli kepada fakir miskin, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak peduli kepada yatim, tidak peduli kepada miskin, semua ibadah ya amal-amal kita dianggap dusta di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Makanya Pak Ibu sekalian, ayo ya kita sisihkan. Kenapa? Karena anak yatim yang lingkungan kita itu hakikatnya adalah kewajiban kita untuk melindunginya, Pak. Ya, untuk kita memperhatikan mereka, karena mereka tidak punya bapak, karena mohon maaf ya, karena kutip agak beda dengan anak-anak yang lain. Kadang ada nakalnya dikit, gitu kan ya? Kenapa? Karena dia memang ada bapaknya, nggak ada ayahnya. Kita sebagai ayah, sebagai bapak, kalau bisa menjadi ayah asuh, bapak asuh untuk mereka, ya kita panggil, nah, ya kamu bayaran berapa sebulan? 200.000, udah bapak yang tanggung. Seneng kan dia? Seneng. Kita 200.000 Pak, nggak cukup beli rokok. Ini beli rokok kan di Samsung 22.000.
kali 30 hari berapa itu? 660.000. Bu, yang suaminya di Samsu sebungkus sehari berarti 666.000 dalam sebulan. Cuma makan asap doang. Betul. Biar. Betul nggak? Cuma ngerokok doang 16.000 sebulan. Ibu-ibu coba nggak ngerokok kagak? Lu nggak? Untuk apa duitnya? Untuk dandan. Makanya suami kalau pengen istrinya kinclong modalin. Ini kalau ngeliat bini orang apa? Bini ngeliat bini dewek orang mau. Ada begitu ada? Ada? Ngeliat bini orang ngeliat bini sendiri jember banget. Jangan gitu. Makanya kalau kita pengen bini kita kinclong cantik modalin. Nggak usah merokok. Ya setengah ada. Dan kita 300.000 tuh. 300.000 kita kasih bini kita untuk modal biar dia dandan, biar dia cantik. Bisa begitu kira-kira? Bisa begitu nggak? Kemarin masih batang, udah setengah batang baik. Saya kira-kira. Beli dah tuh. Ini bagaimana mau kinclong bedaknya pipa nomor 4. Yang mencar sekarang masih ada. Makanya kalau ibu-ibu pakai bedak pipa nomor 4, itu kalau ngaji mau lagi kondangan giliran klinis takut pulang. Kalau bleber beli bedak yang mahal. Betul nggak? Iya, biar apa? Biar kinclong, biar glowing. Kayak tembok masjid Al-Furqan. Ya, modalin. Mak, kata Ustaz Kosasi, saya habis 16.000 untuk rokok doang. Asap, saya pompa. Isep. Sekarang 300 aja dah. 300 aja. Aku gitu. Amin. Amin. Berarti ngarep nih ya. Jadi begitu Pak ya. Yang sekalian saya muliakan ya. Jadi tolong kita sisihkan ya. Dalam Al-Quran katakan surat Al-Munafikun ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyanakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah, berinfaklah engkau dengan rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Nanti ada orang yang pada ingin dicabut oleh malaikat, dia bilang, wahai Allah, tunda aku. Ya, beri kesempatan aku hidup dulu, jangan kau matikan aku dulu. Kasih kesempatan lagi ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaqa, aku pengen sedekah. Dalam ayat ini Pak, para ahli tafsir mengatakan dia pengen pada saat ingin dicabut oleh malaikat Israel, dia bilang, ya Allah, tolong tunda dulu cabutan ini, kasih kesempatan untuk hidup lagi. Ya, untuk apa? Aku pengen sedekah, bukan pengen pergi haji. Ayatnya bukan pengen umroh, bukan pengen puasa, bukan pengen sholat, tapi fa'asaddaqa, aku pengen sedekah. Kenapa? Nih, sebelum saya akhiri Pak, Bu, Nabiullah Musa berkata kepada Tuhan, karena Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah, walaupun Nabi Musa tidak pernah bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya bercakap, tapi bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi Musa? Ini Pak, wahai Tuhan, amalan apa yang paling engkau cintai dari hamba-Mu? Akhirnya kata Allah, wahai Musa, sebutkan
Apa amalan yang kau telah lakukan? Sholat, wahai Allah. Kata Allah, sholatmu bukan amalan yang paling aku cintai, karena sholatmu kamu kerjakan untuk dekat kepada aku. Kalau begitu, apakah puasaku kata Nabi Musa? Tidak. Puasamu karena kamu menjalankan perintahku, dan puasamu tidak termasuk amalan yang paling aku cintai. Apakah dengan zikir yang aku selalu zikir kepadamu ya Rabb? Kata Allah, tidak wahai Musa, karena zikir yang kamu sebutkan dengan lisanmu untuk ingat kepadaku. Jadi apa yang kamu lakukan semuanya itu belum aku cintai, tidak termasuk amalan yang paling aku cintai. Jadi kalau begitu apa amal yang paling kau cintai ya Allah? Pada saat engkau mengembirakan hamba-hambaku hatinya. Makanya kitab Nasruddin katakan, Abdulul a'mali idkhalus surur. Sebaik-baik seutama-utama amal adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita haji Pak untuk diri kita doang, betul nggak? Ini udah pada haji, kepentingan siapa? Kita umroh untuk siapa? Untuk kita. Kita sholat untuk siapa? Kita puasa untuk siapa? Kita zikir untuk siapa? Kita tahajud untuk siapa? Tapi pada saat kita menyantuni anak yatim, fuqara wal masakin, bukan untuk kita doang itu, tapi orang lain, hamba Allah bergembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Abdul a'mal idkhalus surur. Sebaik-baik adalah orang yang bisa memasuki kebahagiaan hati orang lain. Kata Allah, kalau hambaku ada yang gembira, hambaku yang senang hatinya gara-gara engkau, itulah amalan yang paling aku cintai. Tak lain adalah infak dan sedekah. Ya Bu. Nah, contoh begini, yang pulang haji kemarin cerita tentang hajinya. Ada anak yatim 2 orang di situ. Itu haji yang dikerjakan ada kepentingan nggak? Ada manfaat nggak kepada anak yatim? Dia cerita, wah si haji gini. Itu anak yatim 2 orang dengerin aja. Ada manfaat nggak? Tapi kalau pada saat dia lagi ceritain haji, dia keluarkan duitnya. Nih nah, 100.000, 50.000, seneng aja. Bukan dia juga dapat pahala, tapi dia senang bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ayo dari sini kita membuka hati kita, jangan menjadi orang yang pelit, ya, jangan jadi orang yang tangan kita tertutup lapar. Mari kita buka, insya Allah kita mendapatkan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi intinya orang-orang miskin Pak lebih dulu ke surga daripada orang-orang kaya. Ini orang kaya semua berarti. Orang miskin duluan ke surga daripada orang kaya. Kenapa? Si miskin tidak diperiksa, langsung masuk ke surga. Tapi si kaya ditanya dulu, dari mana kau dapat hartamu dan kemana kamu salurkan? Halal apa haram? Min aina kasabahu wa aina anfaqahu. Kayak Bapak masuk ke minimarket, saya ambil cuma 1 kapsolen, cepat di kasir selesai. Tapi pakai troli, tanya lama nggak nih? Lama nggak? Maka orang kaya model-model omset ini bakalan lama nih. Apalagi Pak Lurah lama. Tapi anak-anak yatim, orang-orang miskin dulu. Kenapa? Kalau tanya, dari mana kau dapatkan rezekimu, halal apa haram? Kemana kau salur? Liman mumet macet total. Tapi si miskin, apa yang mau diperiksa, kalau nggak punya apa-apa, masuk. Enak nggak? Ya, jadi kalau begitu enakannya kalau kaya orang miskin. Itu jaraknya 500 tahun, apalagi. Jadi si miskin udah makan apa yang namanya surga, apalagi baru masuk 500 tahun. Jadi kalau begitu enakan mana? Kayak miskin. Hah? Nggak bisa. Kata Lurah, biarin Ustaz ngomong gitu. Walaupun berbaik salamat, yang penting gue ke surga. Iya.
Betul nggak? Nah, jamaah sekalian, makanya kata Nabi, penghuni yang paling banyak di dalam surga adalah orang miskin. Yang paling banyak penghuni dalam neraka adalah orang kaya. Orang miskin juga apa senang itu miskin. Udah miskin, ya neraka. Kata malaikat, ya kapan senangnya makin belangsak lah ya. Makanya ada satu cerita Pak, ya ada orang paling kaya di zaman ya Harun al-Rashid. Karena ada kata-kata itu tuh tadi, orang kaya belakangan akhirnya semua hartanya dibagikan. Habis dibagikan, datang lagi makin kaya. Dia bagikan lagi, datangnya makin banyak. Dia bingung, waduh, semakin jauh daripada surga saya, semakin lama saya dari surga. Dibagikan lagi, sekampung semua habis. Allah ganti lebih banyak lagi. Jadi suatu saat dia berpikir, bagaimana kalau saya melakukan pelanggaran hukum, tindak kriminal. Mungkin saya di penjara, tidak saya orang miskin dan tidak akan menjadi orang kaya lagi. Kata si kaya itu. Setelah dia bagikan harta yang terakhir, dia masuk ke masjid. Pada saat dia masuk ke masjid, ada gubernur dan orang kaya juga gubernur sholat di masjid itu. Lagi tahiyatul masjid, lagi al-Jumat, ya. Pada saat itu gubernur orang kaya sultan ini di masjid, tahiyatul masjid, dia berpikir nih, nah di sini saya mulai melakukan tindak kriminal. Saya tepok pecinya nih. Saya tepok pecinya, pasti nanti ya bodyguardnya, ya keamanannya, polisi akan nangkap saya. Bawa udah ke sel saya, udah saya akan senang di sel, jadi orang miskin, gak bakal datang lagi harta yang melimpah pada saya. Lalu tepuk Pak dari belakang tuh si gubernur orang kaya tadi. Pas ditepuk begitu, masya Allah, ada kalajengkingnya di pecinya. Kata si gubernur yang kaya ini, Allah Akbar. Karena sholat sunnah dibatalkan. Ya. Siapa yang tepuk peci saya? Saya, Pak Gubernur. Kamu telah menyelamatkan saya. Karena gara-gara kau tepuk peci saya, maka kalajengking tadi tidak ngantuk kepala saya. Diumumin sama jamaah. Saya umumkan sebagian harta saya kasih ke dia semua. Enggak gitu loh miskin. Makanya kalau besok di Masjid Al-Furqan ada gubernur masuk sini atau wali kota masuk sini, itu ya pecinya. Insya Allah kita tangkap. Nah gitu aja lah. Ya, makasih pas 1 jam pulang 5 menit. Ya, mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan donasinya diberkahi rezekinya, ditambahkan hartanya. Bagi pengurus, ya pemerhati dan pelaksana hari ini, ya semuanya berserikat, berkumpul, bekerja sama dalam kebaikan. Insya Allah nanti yang memperhatikan, yang melindungi, yang memberikan kasih sayang pada anak dan apa, dan para donatur, insya Allah dekat dengan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen menjadi umat Nabi Muhammad, kita pintar mengelolakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nabi tidak suka umatnya yang pelit. Allah tidak suka kepada orang yang pelit. Dan semua kita juga tidak akan suka kepada orang yang pelit. Orang yang pelit jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan api neraka. Tapi orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Ya, jadi kalau kita pagi lagi kumpul, lagi makan di warung Mas Uduk, datang Lurah Muslim, masya Allah. Kita makan nasi uduk di warung nih, kalau Lurah datang, ini yang harapin, ini yang harapin, beres dah Lurah datang. Betul nggak? Datang kita harapin, pas pulang Mas Lurah,
buru-buru baik dan tenang ya siap buah gitu tuh kalau mau kita doain yang panjang umur. Tapi kalau kita lagi kumpul datang sekelip bagaimana? Ya dah payah. Ya, datang kita ngarepin pulangnya kita suruh tidak. Kira itu yang disampaikan. Sekali lagi ya semoga kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita, Allah baguskan akhlak kita, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberikan keberkahan dan insya Allah kita mendapatkan daripada ya nilai-nilai yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan semoga kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau pengen berkah ya ini sebelum sholat subuh, setelah qobliyah subuh kita baca apa tuh? Subhanallah bihamdihi subhanal azim asal 100 kali. Itu tidak akan kosong duit dan dompet. Ya, kalaupun nggak bisa baca habis qobliyah subuh, setelah subuh kita boleh baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Yakin itu kata Nabi, rizkinya akan lancar dan akan banyak Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang masih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.